Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Firman Setiawan SHI MEI selaku dosen pengampu mata kuliah teori ekonomi mikro, dan tidak lupa teman-teman semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur tidak lupa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam wal Iman. Di sini kami akan mempresentasikan terkait pasar monopoli. Sebelumnya, perkenalkan saya Urwatul Wuska dengan NIM akhir 104 sebagai moderator, dan teman-teman saya yaitu Zainiatul Musalimah dengan NIM akhir 080, dan Sania Hayatun Thayyibah dengan NIM akhir 051, dan yang terakhir Faiza Aryasta Anam dengan NIM akhir 083. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada presentator pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen. Contohnya, perusahaan televisi kabel lokal yang terdapat di kota-kota besar dapat dipandang sebagai seorang monopoli. Materi kedua, tentang karakteristik pasar monopoli. Karakteristik pasar monopoli di sini ada 5. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Dari definisi monopoli telah diketahui bahwa hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip barang yang dihasilkan perusahaan monopoli. Dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut. Keempat, dapat mempengaruhi penentu harga. Oleh karena itu, perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentu harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price center. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Oleh karena itu, perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri. Ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli daripadanya. Walau bagaimanapun, perusahaan monopoli sering membuat iklan. Iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Karakteristik lain pasar monopoli adalah ada 3. Yang pertama, hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. Yang kedua, menampilkan baik dalam bentuk lokasi penjualan maupun servis, merupakan upaya mendapatkan laba maksimum. Dan yang terakhir, penjual tunggal ini tidak dipengaruhi dan tidak memengaruhi harga output dari produk-produk lain yang dijual dalam perekonomian. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya sampaikan terima kasih atas penyampaiannya kepada presentator. Selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber terjadinya pasar monopoli. Yang pertama ada ditetapkannya oleh hukum. Di Indonesia misalnya telah diatur dalam undang-undang bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup
orang banyak itu dikuasai oleh negara. Yang kedua itu ada monopoli alamiah, yang dimana monopoli ini bisa tercipta dengan sendirinya karena pasar yang tidak ada efisien untuk menampung lebih dari satu penjual. Suatu perusahaan dapat disebut monopoli alamiah ketika hanya ada satu perusahaan yang bertahan karena perusahaan yang lain tidak mampu membiayai operasional bisnisnya. Contohnya itu seperti PT KAI dan PLN. Yang ketiga ada monopoli dengan lisensi. Tercipta karena adanya pihak yang mendaftarkan hak paten, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektualnya. Contohnya itu Microsoft Office, yang dimana produk ini tuh memiliki hak cipta, yang dimana hak cipta ini berguna untuk melindungi produk ciptaan mereka. Produk yang mempunyai lisensi tidak bisa dicipta oleh pihak lain. Next slide. Selanjutnya ada sebab-sebab terjadinya pasar monopoli. Yang pertama ada paten, yaitu seorang yang penemu suatu output tertentu pasti mendaftarkan temuannya itu kepada pemerintah dan mendaftarkan hak paten agar orang lain tidak diperbolehkan memproduksi maupun menjual outputnya itu. Bila pemerintah memperkenankan, jadilah ia monopolis bagi output hasil temuannya. Contohnya tuh Xerox yang pernah memegang hak monopoli seperti ini, yang pertama kalinya menemukan mesin fotokopi. Ada juga Philips, juga pernah memegang hak monopoli seperti ini karena menemukan atau mendapatkan hak paten bagi pita rekam radio. Yang kedua ada pemberian pemerintah. Sebuah perusahaan dapat diperoleh hak monopoli karena hal itu diberikan oleh pemerintah kepadanya. Pemerintah yang memberikan hak monopoli itu, dan pemerintah juga yang dapat mencabut pemberiannya jika memang dipandang perlu. Sebagai contoh itu ada PDAM yang merupakan contoh perusahaan yang mendapatkan hak monopoli tersebut. Tetapi untuk PLN dan Telkom merupakan contoh hak monopolinya sudah dicabut oleh pemerintah. Yang ketiga, penguasaan input. Seorang monopolis dapat terus memegang monopoli atas suatu produk tertentu jika ia menguasai pasar input yang menjadi bahan pokok produknya. Contohnya, perusahaan yang menguasai semua tambang aluminium atau berhasil menjadi pembeli tunggal aluminium dari panci hingga badan pesawat terbang. Yang ketiga, penguasaan metode produksi. Seseorang menemukan cara membuat produk tertentu, tapi dia tidak mau mendaftarkan hak paten melainkan merahasiakan cara pembuatan produk tersebut, sehingga ia pun menjadi monopolis bagi produk ini. Tapi apabila ada orang lain yang secara kebetulan mampu membuat output dan teknologi yang sama, maka pada saat itulah hilang monopoli yang selama ini dipegang oleh penemu pertama tadi. Yang kelima, pasar terlalu kecil untuk ditepati oleh lebih dari satu perusahaan melihat keberhasilan produsen tersebut. Produsen lain mencoba pula memasuki pasar dengan membuat produk yang sama, akan tetapi rupanya pasar terlalu kecil, maka gugurlah pedagang baru itu karena kalah nama dan pemasaran. Contohnya ada di sebuah desa terpencil yang mendirikan TK. Karena TK itu sukses, ada orang lain yang ingin membuat TK tersebut. Akan tetapi konsumen amat terbatas jumlahnya sehingga TK yang baru itu tidak memperoleh murid, lalu bubar pada tahun pertama. Akhirnya kembali hanya ada satu TK saja yang beroperasi di desa itu. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya sampaikan terima kasih atas penyampaiannya kepada presentator. Selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menerangkan kebaikan dan kelemahan pasar monopoli. Yang pertama, kebaikan pasar monopoli. Diharapkan dalam bentuk industri pasar persaingan sempurna, pasar monopoli selalu mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi baru dalam produknya, karena keuntungan didapatkan oleh perusahaan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebaikan dari pasar monopoli yaitu harga lebih bagus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, biaya produksi lebih efisien sehingga membuat inovasi yang baru dalam produknya dan mendapatkan keuntungan yang normal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, kelemahan pasar monopoli. Di samping kebaikan pasar monopoli juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama,
hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen. Hal ini karena volume output yang optimum. Inefisiensi ini menimbulkan kesejahteraan konsumen semakin berkurang. Yang kedua, menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor produksi. Konsumen dirugikan karena harga jual di atas harga keseimbangan yang seharusnya terjadi bila berdasarkan mekanisme pasar. Yang ketiga, memburuknya kondisi makroekonomi nasional. Sebab jumlah output lebih sedikit dari kemampuan sebenarnya. Karena tidak seluruh faktor produksi terpakai sesuai dengan kapasitas produksi, maka akan menimbulkan pengangguran maupun faktor-faktor produksi yang lain. Yang keempat, memburuknya kondisi perekonomian internasional. Hal ini terjadi karena munculnya efisiensi. Sebab sesuai dengan tuntutan dalam perdagangan bebas di mana efisiensi adalah faktor penentu, maka monopoli yang menimbulkan efisiensi adalah buruk bagi kondisi perekonomian. Materi selanjutnya yaitu permintaan, penerimaan penjualan total, dan penerimaan penjualan marginal perusahaan monopoli. Yang pertama, permintaan perusahaan monopoli. Karena produsen monopoli adalah satu-satunya produsen dalam pasar, maka kurva permintaan pasar yang dihadapi adalah juga kurva permintaan pasar dan juga merupakan nilai penjualan rata-ratanya. Kurva permintaan pasar biasanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti bahwa produsen dapat mempengaruhi harga pasar dengan jalan menjual barang produksinya lebih sedikit atau lebih banyak. Oleh karena itu, untuk mencapai keuntungan maksimum, perusahaan monopoli selain harus menentukan jumlah barang yang dijual, juga harus menentukan harga jualnya. Yang berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan tidak dapat menentukan harga jual. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kurva tersebut. Yang kedua, yaitu penerimaan penjualan total perusahaan monopoli atau total revenue (TR). Penerimaan penjualan total atau TR pada perusahaan monopoli sangat berbeda dengan TR pada perusahaan bersaing. TR perusahaan bersaing berupa garis lurus miring dari kiri bawah ke kanan atas melalui titik pangkal atau origin. Karena setiap penambahan jumlah produk yang dihasilkan akan selalu memperbesar TR. Sedangkan pada perusahaan monopoli berbentuk parabola atau dikenal dengan huruf U terbalik. Karena setiap penambahan jumlah produk yang dihasilkan tidak selalu memperbesar TR, melainkan mula-mula makin besar sampai pada titik maksimum. Kemudian setelah mencapai titik maksimum, TR terus menurun sampai titik nol, dan jika jumlah produk terus ditambah, maka TR menjadi negatif. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Untuk yang ketiga, penerimaan penjualan marginal perusahaan monopoli atau MR. MR pada perusahaan monopoli dan perusahaan bersaing juga berbeda. Dapat dilihat pada gambar ini. Secara matematis, MR perusahaan monopoli dirumuskan sebagai berikut. Fungsi permintaan D dirumuskan P sama dengan FQ, di mana F aksen, Q kurang dari 0. Kemudian dari persamaan dapat disimpulkan yang pertama, jika E lebih besar daripada 1, maka MR positif. Yang kedua, jika E sama dengan, maka MR sama dengan 0. Yang ketiga, jika E kurang dari 1, maka MR negatif. Dalam kasus kurva permintaan dan MR bersifat linear seperti pada gambar 3A, maka permintaan akan menurun secara monoton dan MR akan lebih kecil dari harga untuk setiap penjualan atau Q yang lebih besar dari 0. Tingkat penurunan MR 2 kali dari tingkat penurunan harga. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bagaimana hubungan antara ketiga kurva tersebut. Pada gambar tersebut bahwa TR pada mulanya naik, kemudian mencapai maksimum, dan setelah maksimum selanjutnya terus menerus dan bisa sampai titik 0. Kurva TR mencapai maksimum pada saat MR sama dengan 0. Selama kurva permintaan berslop negatif, kurva MR juga berslop negatif. MR berada di bawah harga untuk setiap jumlah produk di atas 0.
Perbedaan MR dan harga tergantung pada elastisitas permintaan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya saya sampaikan sendiri, yaitu tentang pemaksimuman keuntungan dalam monopoli. Untuk pemaksimuman ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu biaya total dan hasil penjualan total, dan yang kedua biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Karena hanya ada satu pasar dalam monopoli, maka permintaan dalam industri juga dapat dikatakan sebagai permintaan pasar. Sifat umum permintaan barang, yakni makin sedikit jumlah suatu barang, makin tinggi harga barang, menyebabkan kurva permintaan atas suatu barang adalah menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Permintaan yang ada dalam pasar monopoli berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Sebagai akibat monopoli, harga selalu lebih tinggi dan hasil penjualannya marginal. Apabila harga semakin menurun, maka waktu jumlah produksi semakin meningkat. Maka hasil penjualan total akan mengalami pertambahan, tetapi pertambahan itu semakin berkurang apabila produksi bertambah banyak. Setelah mencapai tingkat produksi tertentu, pertambahan akan negatif. Kemudian pada umumnya hasil penjualan marginal nilainya lebih rendah daripada harga. Pemaksimuman keuntungan dalam monopoli dapat dihitung dengan formula keuntungan sama dengan hasil penjualan marginal. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam pemaksimuman dengan menggunakan pendekatan biaya dan hasil penjualan total sebagai berikut. Yang pertama, jika perusahaan tidak beroperasi, berarti jumlah produksi sama dengan 0. Yang kedua, biaya marginal akan semakin rendah apabila produksi ditambah. Dan yang ketiga, biaya total akan semakin meningkat pada setiap penambahan satu unit produksi. Yang kedua, materi selanjutnya adalah diskriminasi harga. Secara teoritis, diskriminasi harga untuk perusahaan monopoli memiliki 3 bentuk yang luas, yaitu diskriminasi harga tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga diskriminasi harga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, diskriminasi harga tingkat pertama. Perusahaan monopoli pada dasarnya ingin mengenakan harga yang berbeda-beda untuk masing-masing konsumen. Apabila perusahaan monopoli dapat melakukan hal tersebut, berarti perusahaan akan mengenakan harga maksimum yang bersedia dibayarkan oleh konsumen untuk setiap unit produk yang dibeli. Para ekonom menyebut harga tersebut sebagai harga reservasi pelanggan. Penetapan harga reservasi untuk masing-masing konsumen disebut diskriminasi harga tingkat pertama atau biasa disebut diskriminasi harga sempurna. Di dalam diskriminasi harga tingkat pertama juga ada diskriminasi harga tingkat pertama tidak sempurna. Dalam kenyataan diskriminasi harga tingkat pertama sempurna sangat sulit terjadi. Pertama, dalam praktek umumnya untuk pengenaan satu harga yang berbeda pada masing-masing pelanggan satu persatu, kecuali apabila jumlah konsumen sangat terbatas. Kedua, umumnya perusahaan tidak mengetahui harga reservasi masing-masing konsumen. Walaupun perusahaan dapat menanyakan kepada masing-masing pelanggan beberapa besar yang bersedia mereka bayarkan, tetapi kemungkinan besar jawabannya yang diberikan oleh konsumen kurang jujur. Umumnya konsumen akan menjawab dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan diskriminasi harga tidak sempurna dengan mengenakan beberapa harga yang berbeda berdasarkan perkiraan harga reservasi dari pelanggan. Praktek semacam ini dapat digunakan oleh profesional seperti dokter, pengacara, akuntan yang mengenal klien mereka dengan baik. Yang kedua yaitu diskriminasi harga tingkat kedua. Metode kedua yang dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan monopoli adalah dengan melakukan penetapan harga dua bagian. Pada saat masing-masing konsumen membeli barang dalam unit yang lebih banyak dalam waktu tertentu, maka harga reservasi mereka akan turun bersamaan dengan jumlah unit yang mereka beli. Potongan harga diskon adalah
Contoh diskriminasi tingkat kedua. Satu bungkus rokok mungkin dijual dengan harga misalnya 15.000, sedang satu per pak dijual dengan harga 120.000, sementara satu pak berisi 10 bungkus rokok yang sama mengakibatkan harga rata-rata per unit menjadi 12.000. Yang terakhir yaitu diskriminasi harga tingkat ketiga. Metode ketiga yang dilakukan perusahaan monopoli dalam melakukan diskriminasi harga outputnya adalah dengan membagi konsumen potensial yang dimilikinya menjadi 2 atau lebih kategori dan menetapkan harga yang berbeda untuk masing-masing kategori. Apabila pembeli tidak dapat menggeser pembelian mereka dari satu pasar lainnya dalam merespon perbedaan harga, praktek ini dapat meningkatkan keuntungan dibanding apabila perusahaan hanya menetapkan satu jenis harga. Dalam setiap kasus, konsumen dibagi menjadi kelompok-kelompok tersendiri berdasarkan beberapa karakteristik. Misalnya, untuk banyak barang pelajar dan mahasiswa umumnya bersedia membayar kurang dari rata-rata dengan penduduk lainnya karena pendapatan mereka lebih rendah dan identitas dapat diperlihatkan dengan cepat melalui kartu mahasiswa. Perusahaan penerbangan misalnya dapat memberlakukan tiket khusus untuk mahasiswa dan kategori bisnis. Perusahaan penerbangan dapat menenakan tiket yang jauh lebih mahal kepada para pengusaha dan pelancong karena biasanya mereka bersedia untuk membayar dengan harga yang tinggi. Apabila perusahaan monopoli dapat menetapkan diskriminasi harga tingkat ketiga, maka perusahaan tersebut harus menetapkan harga yang harus dikenakan untuk masing-masing kelompok konsumen dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita tahu bahwa berapapun banyaknya produksi, maka total outputnya harus dibagi berdasarkan kelompok-kelompok pelanggan sehingga penerimaan marginal untuk masing-masing kelompok adalah sama. Apabila perusahaan tidak melaksanakan hal seperti itu, maka perusahaan tidak dapat memaksimalkan laba. Yang kedua, kita memahami bahwa output total harus sedemikian rupa sehingga penerimaan marginal masing-masing kelompok konsumen sama dengan biaya marginal. Apabila tidak, maka perusahaan dapat meningkatkan labanya dengan menaikkan atau menurunkan output total dan menaikkan atau menurunkan harga untuk masing-masing kelompok tersebut. Misalkan penerimaan marginal untuk masing-masing kelompok adalah sesama, tapi penerimaan melebihi biaya marginal. Selanjutnya, perusahaan dapat memperoleh laba yang lebih besar dengan menaikkan output total. Perusahaan selanjutnya menurunkan harga untuk kedua kelompok konsumen sehingga penerimaan marginal untuk masing-masing kelompok turun tetapi masih tetap sama antara satu dengan lainnya, dan pendekatan biaya marginal yang bertambah apabila output total bertambah. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan demikian pula presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.